Hai adik-adik, balik lagi sama Kak Aulia. Di video kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ialah sumber daya yang bergantung pada pengelolaannya, dalam artian bergantung pemanfaatan dari manusia. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yakni air, tanah, udara, tumbuhan, dan matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ialah sumber daya alam yang secara fisik akan habis dan tidak bisa digunakan kembali. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya hayati atau biotik, yaitu sumber daya yang berupa makhluk hidup. Contoh sumber daya alam hayati yakni manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya non-hayati atau abiotik. Sumber daya ini bisa juga disebut sebagai sumber daya benda mati. Contoh sumber daya non-hayati yaitu tanah, batu, air, dan angin. Sumber daya alam berdasarkan potensinya dibagi menjadi tiga. Sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi adalah jenis sumber daya alam yang hanya digunakan bentuk fisiknya saja. Contoh sumber daya alam materi ialah besi, kayu, serat kapas, dan emas. Sumber daya alam energi adalah jenis sumber daya alam yang digunakan dengan memanfaatkan nilai kegunaannya sebagai energi. Contoh sumber daya alam energi seperti minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan sinar matahari. Dan sumber daya alam ruang adalah jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk ruang tempat hidup atau tempat tinggal. Contoh dari sumber daya ini adalah area daratan, lautan, hutan, dan gurun. Adapun manfaat dari sumber daya alam ini ialah yang pertama sebagai sumber bahan makanan, yang kedua sebagai sumber bahan bakar dan energi, dan yang terakhir dapat mengembangkan ilmu teknologi. Baik adik-adik, selesai sudah pembahasan materi kita hari ini. Semoga mudah dimengerti ya. Sampai jumpa lagi semuanya.